Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel-channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih waras, masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajukan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Oke, kali lagi pada ngapain cuy? Kaisam mau prepare dinner ya, tapi kayak Tisam mau ngoceh dulu sebentar karena mumpung ini ada diingatan kayak Tisam dan kayak Tisam juga lagi mengikhtiarkan mbaknya karena ini lagi dicari kakak kandungnya ya cuy ya. Mbak Penny. Ada orang hilang atau menghilangkan diri, kita akan bedah kasusnya ya di sini. Menurut kalian ini mbaknya menghilangkan diri atau hilang cuy? Tapi di video ini kayak Tisam itu bagian dari ikhtiar dalam mencari Mbak Penny Kuswanti ya. Mbak Penny Kuswanti ini kelahiran 2000 ya cuy ya. Jadi sekarang itu umurnya ya sekitar 25 tahun ya. Nah jadi ceritanya ini yang bercerita ke Kak Yatisam adalah kakak kandungnya yang meminta tolong untuk Kak Yatisam bisa nggak, semoga aja ini ikhtiar bersama menemukan adik saya. Saya benar-benar panik dan khawatir Kak Yatisam. Kak Yatisam tanya kenapa? Kenapa? Agennya udah dihubungi dan ternyata agennya juga ikut mencari cuy. Agennya ini notabene baik banget ya cuy ya. Itu 5 menit rumahnya dari rumah majikannya. Oke, kita bedah kasus di video ini bareng-bareng ya. Buat kalian yang menemukan Mbak Penny Kuswanti, ini mukanya ya, dan menghilang ini dari tanggal 11 kemarin. Sudah melakukan report polisi dan sekarang lagi penyelidikan polisi cuy. Oke, ceritanya si kakaknya ini pulang dari cuti liburan di Indonesia cuy. Dia datang ke Hong Kong itu di tanggal 6 kemarin. 6 kemarin dia makan bareng sama Mbak Penny ini cuy. Di sebuah restoran. Dimana Mbak Penny ini memiliki luka di tangan. Ini dikarenakan faktor mencuci piring yang terus-terusan cuy. Jadi luka ya cuy ya. Nah kakaknya ingin mengajak si Mbak Penny ini untuk berobat. Tapi sayangnya Mbak Penny menolak karena majikannya ini akan marah cuy. Dan agensinya ini juga akan membelikan obat untuk Mbak Penny ini. Untuk mengobati luka di tangannya. Tapi majikannya pun marah. Akhirnya agen ini balik marah sama majikan. Agen mengancam majikan kalau tidak membawa si Mbak Penny ini untuk berobat cuy. Maka ya akan gimana-gimana gitu kan pushnya agent ya. Jarang-jarang nih ada agent yang kayak gini ya. Kayak Sam support deh semua agent yang mengedepankan apa namanya kebaikan pekerja migran ya cuy. Akhirnya majikan ini karena dipush sama agensinya, akhirnya berobatlah tuh si Mbak Penny ini diajak sama majikannya cuy. Nah Mbak Penny kerja di rumah majikan ini di Yomate cuy. Dia baru 1 bulan kerja. Nah singkat cerita nih cuy, di tanggal 10 Mbak Penny ini sudah checklist 1, tidak bisa dihubungi kakaknya. Karena background pencitraan si majikan di matanya Mbak Penny, ini majikannya sangat-sangat tidak baik ya cuy ya. Ya tidak baik itu ya hanya Mbak Penny yang merasakan. Banyak sudut pandang tidak baik itu ya bagaimana menurut kalian majikan yang tidak baik itu seperti apa? Mungkin kurang makan atau nggak boleh main handphone, kerjanya terus sampai tengah malam ya kan? Itu kan beda-beda masing-masing orang yang merasakan cuy. Menurut Mbak Penny si majikannya ini benar-benar apa gitu cuy, nggak welcome gitu sama Mbak Penny ya. Nah di tanggal 10 Mbak Penny ini nggak bisa dihubungi setelah konflik obat dan berobat itu ya cuy ya. Akhirnya si kakaknya ini ngomong sama agensinya, "Mem, kok adik saya nggak ada komunikasi ya di tanggal 10." Akhirnya agennya ini menghubungi majikan dan majikan mengiyakan bahwa handphonenya Mbak Penny ini hilang. Masa iya di rumah handphonenya hilang? Ya kan? Atau jangan-jangan kita tidur ngelindur gitu kan handphonenya kemana. Nah akhirnya si agent ini ngomong bagaimana dengan Penny-nya, apakah is okay semuanya so far baik? Kata majikan yang nggak usah khawatir, katanya mau mandai cuy. Ya ini sih bisa-bisa majikan aja ya nggak sih? Atau jangan-jangan handphonenya diumpetin. Ya nobody knows gitu kan. Di tanggal 11 kakaknya ini merasa tidak percaya sama si majikannya. Masa iya sih? Akhirnya si agennya juga berusaha untuk menghubungi Mbak Penny pun tidak bisa cuy. Aksesnya itu ditutup oleh majikannya. Kemudian di tanggal 11 nih, di tanggal 11 ya baru kemarin ini membuat laporan polisi di Simsasu. Kakaknya dan agensinya ini pergi ke kantor polisi Simsasu untuk membuat laporan si Mbak Penny ini. Akhirnya dari kantor polisi Simsasu ini dihubungkan ke majikannya mengatakan bahwa apakah benar di rumah itu ada Cece yang namanya ini dan diiyakan sama majikannya. Cuma pada waktu itu majikan ngomong kalau Cece saya kabur.
Nah, akhirnya karena panik dan tidak mempercayai ini majikan, akhirnya si kakaknya dan agensinya ini bilang sama polisinya, boleh nggak kami naik ke rumahnya? Dan diizinkan sama polisi Simsasu. Silakan naik, kalau misalkan memang kalian dipersulit, nanti kamu boleh menghubungi kantor polisi Yomate. Karena yang bertanggung jawab di distrik tersebut adalah Yomate, karena majikannya kerjanya rumahnya di Yomate ya cuy ya. Oke, tahu nih majikan kalau si kakaknya ini sama agensinya ini mau naik ke rumahnya. Alhasil apa cuy? Keduluan majikan untuk mempokingkan di polisi Yomate. Saat si kakaknya sama agensinya ini naik ke rumah majikan, ternyata di sana sudah ada 4 polisi cuy. Ternyata itu hasil pokingan dari majikannya. Majikan mempokingkan apa? Ya kan? Ternyata majikan mempokingkan bahwa ditemukan handphonenya Mbak Feni di samping mesin cucinya. Masuk logika nggak sih? Ya kan jangan-jangan handphonenya ini diambil terus Mbak Feninya kabur atau diusir sama majikannya. Ya kita nggak pernah tahu gitu kan. Ini masih misteri coy. Menurut kalian gimana nih? Akhirnya majikan ini melaporkan kepada pihak polisi bahwa handphonenya Cece-nya ini ada di mesin cuci itu ditemukan cuy. Nah, terus dia juga melaporkan bahwa pembantunya itu kabur hanya membawa ranselnya. Kita disclaimer dulu ya. Majikannya ini tidak mengizinkan adanya koper masuk ke rumah. Jadi Mbak Penny datang ke rumah majikan ini hanya menggunakan ransel. Dan ransel itu dibawa pergi juga sama si Mbak Penny ini. Apakah Mbak Penny ini kabur atau diusir sama majikan ini? Menurut kalian gimana nih cuy? Akhirnya polisi ini hanya mereport laporan majikan tanpa menghiraukan si kakak dan agensinya. Akhirnya kakak dan agensinya ini mulai bertanya-tanya, kok bisa handphonenya bisa ketemu di mesin cuci itu? Katanya majikan hari itu membereskan rumah cuy. Jadi kayak santai-santai aja gitu Mbak Feni nggak ada di rumah gitu cuy. Nggak panik. Ya iya siapa sih kita? Kita kan ibaratnya asisten rumah tangga gitu kan. Kalau mau kabur ya kabur aja gitu kan. Majikan nggak ada yang rugi. Tapi dari background majikannya, mungkin majikannya apakah kena gangguan mental cuy ya? Yang menyaksikan cece-nya menderita itu bahagia. Ada nggak sih majikan yang kayak gitu ngelihat kitanya menderita nangis gitu dia bahagia aja gitu hatinya ya mungkin ini majikannya Mbak Penny nih cuy. Akhirnya kakaknya ini mulai ikhtiar di mana dia memposting fotonya Mbak Penny untuk apa namanya menemukan titik temu nih di mana Mbak Penny ini ada. Ya kan mungkin kalian udah lihat kan foto-fotonya Mbak Penny yang tersebar dan merupakan Kak Isam juga bantu nih ikhtiar untuk mencari Mbak Penny. Buat kalian yang nemuin Mbak Penny, posisinya Mbak Penny ini sudah meninggalkan rumah majikan dalam waktu 2 kali 24 jam. Polisi ini sudah menerima laporan hilangnya orang. Walaupun nantinya Mbak Penny ini menghilangkan diri ya kan karena kabur atau apa. Tapi secara logika agennya ini baik. Dan Mbak Penny tahu kalau agen ini baik. Kenapa saat kabur tidak datang aja ke agensinya? Padahal 5 menit loh dari rumah majikan. Apakah Mbak Penny ini memang sengaja untuk mengoverstaykan diri? Tapi dari cerita kakaknya, adik saya itu nggak tahu apa-apa Kak Syam. Nggak punya teman siapapun. Saya masih mempercayai adik saya itu kemungkinan apakah mungkin disekap? Mungkin nggak sih disekap? Ya Tisam, jangan seuzon ya Tisam. Ya menurut kalian gimana? Ya namanya juga ini adalah problem pekerja migran ya cuy ya. Terus ada juga yang komentar katanya melihat Mbak Penny cuci piring. Tapi saya sudah menyelusuri ke Tisam di Yunlong dan nggak ada di sana. Saya benar-benar kehilangan adik saya Kak Tisam. Mohon dengan sangat. Gen 123, ayo sebarkan fotonya Mbak Penny. Barangkali aja ada karena posisinya Mbak Penny ini keluar tanpa handphone cuy. Apakah dia ada di taman-taman atau dimanapun. Tapi kalau misalkan Mbak Penny ini diculik atau dijahati orang, ya pastinya sudah ada laporan ke polisi gitu cuy ya. Kalau kenapa-kenapa di jalan gitu kan. Tapi sampai sekarang belum ada informasi itu. Berarti Mbak Penny ini masih berkeliaran di Hong Kong. Semoga aja Mbak Penny dalam keadaan yang sehat walafiat ya cuy ya, sampai ditemukannya. Barangkali aja Mbak Penny mendengar video kayak Tisam. Mbak Penny, apapun yang terjadi, ayo kita ngobrol baik-baik. Ayo kita cari solusinya. Jangan karena kakak kamu begitu khawatir. Tolong, kita sudah dewasa ya. Jangan mengambil sikap nekat seperti ini. Buat kalian yang menemukan Mbak Penny atau tahu keberadaannya Mbak Penny atau yang yang mengajak Mbak Penny untuk pekerjaan ilegal, tolong kasih tahu kayak Tisam di mana Mbak Penny berada. Mungkin ini video ikhtiar yang kayak Tisam mungkin bisa bantu dan semoga aja dari video ini kita ketemu
dengan Mbak Feni. Amin ya robbal alamin. Dan semoga aja tidak ada mara bahaya ataupun apapun ya di luar sana ya cuy ya. Karena benar-benar agennya ini baik, kakaknya juga baik, ya majikannya ya kayak gitu ya, memang resiko ya. Nah buat kalian kalau misalkan menghadapi majikan yang mental kayak gini ya, yang ngelihat orang sengsara itu bahagia, saran kayak Tisam, kalian harus lebih kuat dari majikan itu. Kalau majikan menertawakan kesusahan kita, harusnya kita lebih tegar. Harusnya kita buktikan bahwa kita bisa gitu kan. Jangan jadi cengeng, jangan mengambil sikap untuk kabur lah. Kabur tidak akan menyelesaikan masalah cuy. Percaya sama Kaisam. Hidup overstay, bahkan peperan sekarang itu pada digagalin ISS-nya. Tidak ada yang di ACC cuy. Bantuan-bantuan pemerintah ini sekarang sudah diminimkan cuy. Karena banyaknya membludaknya anak peperan di luar sana. Nggak yakin, nggak percaya, tanyakan sama anak peperan. Silakan tanyakan, nggak usah bohong deh kalian. Kecuali kalian punya sugar daddy yang duitnya mengalir gitu kan. Hidup ilegal di luar sana juga santuy. Nah kalau kita nggak punya sugar daddy gitu kan, ya mampus kita. Nggak percaya. Banyak tuh anak-anak peperan yang sudah di penjara pada diusirin dari penjara. Kamu keluar, tunggu tiket di luar, karena penjara penuh. Iya kan, enak aja mau makan gratis. Iya nggak sih? Penjara luar itu justru tersiksa buat kita yang nggak punya hepeng. Makanya kalian itu nggak usah mikir macem-macem. Lu kan jadi ngaca parah Kaisam ngomong. Nah semoga Mbak Feni dari video ini ditemukan malam ini juga. Amin ya robbal alamin. Ayo cuy bantu sebar fotonya Mbak Feni. Semoga Feni dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kun fayakun. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita bisa menemukan Mbak Feni. Amin ya robbal alamin. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.